Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun Anda berada, saya mau melanjutkan rukun iman. Sudah nyampe ke sifat malaikat, yaitu mungkar dan nakir. Perlu kita ketahui, saudaraku, selama kita belum mengenal Tuhan, sebetulnya mungkar dan nakir itu selalu membayangi kita. Cuma kita aja yang nggak sadar. Dari itu, marilah sadari bahwa hidup ini harus betul-betul kenal Tuhan. Supaya kita tidak dibayang-bayangi oleh malaikat mungkar dan nakir, malaikat raqib dan atid, bahkan malaikat malik. Karena mungkar dan nakir itu bukan di alam sana sebetulnya. Mungkar dan nakir itu di dunia ini. Kalau kita mau sadar, mau merubah, mau mengkaji bahwa kita diciptakan oleh Allah. Allah punya maksud. Intinya untuk mengenal Tuhan. Supaya kita ini dalam genggamannya, dalam kuasanya. Kalau kita tidak mau merubah, secara otomatis di dalam kehidupan ini kita akan tersiksa. Kita akan kebingungan. Ruwet, sumpek, tidak akan menemukan ketenangan, kedamaian di dalam kehidupan ini. Bahkan apapun yang kita miliki, kita tidak bisa menikmati. Karena kita belum mengenal Tuhan. Makanya coba belajar mengkaji waktu kita mau makan, sadari. Hadirkan dia. Supaya waktu kita makan, nikmat, betul-betul nikmat. Karena sebetulnya kita ini hanya ikut menikmati sebetulnya. Yang menikmati sebetulnya dia. Hanya cukup menyaksi, cukup tidak mengerti, cukup menikmati. Bahwa semuanya itu maunya Allah. Bahwa semua itu aturannya Allah, kehendaknya Allah. Kalau kita mau sadar. Mumpung masih belum terlambat kepada saudaraku Islam dimanapun Anda berada. Ayo sadari dan mau merubah. Supaya malaikat mungkar, malaikat nakir, raqib, atid, malaikat malik. Supaya tidak selalu membayangi kita di dalam kehidupan ini. Kita tidak sadar bahwa malaikat mungkar dan nakir itu selalu mengintip kita. Menanyakan tentang Marbukah, siapa Tuhanmu. Cuma kamunya aja yang tidak bisa mendengar. Karena hati sudah gelap, hati sudah terkotori.
sehingga tidak bisa mendengar pertanyaan daripada malaikat mungkar, yaitu Marrabbuka, siapa Tuhanmu, Man nabiyuka, siapa nabimu, tidak akan bisa menjawab selama kita tidak mau merubah, tidak mau membersihkan jiwanya, tidak mau membersihkan hatinya. Karena semua itu ujung-ujungnya untuk mengenal Tuhan sebetulnya. Kalau kita mau sadar. Ayolah saudaraku, dimanapun sampean berada, mungkin sedang nonton video ini, mumpung belum terlambat, mumpung nyawa belum dicabut. Karena kalau sudah nyawa sudah dicabut, mau kemana? Mau kembali kemana kita? Kita tidak akan bisa mengenal Tuhan kalau selama hidup kita belum mengenal Tuhan, apalagi nanti. Makanya selama kita hidup di dunia buta kepada Allah, setelah mati tambah buta, tidak akan mengenal Tuhan. Makanya kenapa ada jiwa-jiwa yang bergentayangan dan tidak salah dibawa oleh unsur iblisnya. Mumpung masih bisa mendengar, masih bisa melihat, masih bisa melangkah, masih sehat, supaya tidak termasuk orang-orang yang merugi. Apakah kita mau dibayang-bayangi oleh malaikat mungkar dan nakir? Apakah kita mau dibayang-bayangi oleh malaikat Malik, penunggu neraka? Itu tergantung sambian-sambian. Mau merubah apa enggak? Ya kalau memang betah di alam neraka, silahkan aja. Saya hanya mau menyampaikan. Mungkin bermanfaat kepada saudaraku. Mungkin sadar dan mau merubah. Siap melangkah. Siap berjuang di jalan Allah. Tidak terkecoh dengan kehidupan ini. Karena banyak manusia terkecoh dengan dunia. Padahal dunia ini tipuan. Dunia ini permainan. Dunia ini panggung sandiwara. Jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai kita terkecoh dengan permainannya Allah. Orang yang mau mengenal kepada Allah itu diibaratkan meniti sehelai rambut, bahkan masih dibelah 7. Coba bayangkan, sehelai rambut masih dibelah 7. Untuk berjalan di jalan ihdinas siratal mustaqim itu menuju kepada surganya Allah. Kalau tidak ada keteguhan, ketekatan, kita bisa jatuh ke neraka. Tapi saya yakin kalau kamu ada ketekatan, keteguhan untuk mau merubah, untuk mau melangkah, saya yakin
rintangan, halangan, cobaan akan kita hadapi dengan lapang dada. Karena apapun ujian itu, di situ pun juga Allah yang menguji bagi hamba-hambanya yang mau kenal kepada Allahnya. Memang tidak mudah. Orang yang mau mengenal Tuhan masih diuji dulu. Makanya kan saya menjabarkan makna daripada Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala apa yang kamu alami, katanya Allah. Karena kamu mau berjalan di jalanku. Secara otomatis hukumnya wajib kamu harus ngalami. Perjalanan enak maupun tidak enak. Disitulah terjadinya kitab. Disitulah terjadinya ilmu. Kalau kita mau melangkah, kalau kita mau berbuat di jalan Allah, sehingga kita tidak gampang terkecoh, tetap teguh dalam menegakkan, dalam melangkah untuk menemukan kebenaran Allah. Di malaikat Malik itu penjaga neraka. Bagi yang tidak mau mengenal Tuhan, ya secara otomatis malaikat Maliknya betah menjaga kamu sebetulnya. Mendingan dijaga malaikat Ridwan lah, penjaga surga. Enak. Jadi ayat-ayat Allah diturunkan di muka bumi ini bukan nanti sebetulnya. Di dalam kehidupan ini. Supaya kita betul-betul kenal Tuhan. Kalau udah mati ya nggak bisa. Nggak bisa. Saya ulang-ulang ini. Mumpung masih sehat. Mumpung masih bisa mendengar. Mumpung masih bisa melihat. Ayo berbuat di jalan Allah. Mau merubah. Supaya tidak termasuk orang-orang yang merugi. Mau dikatakan orang-orang yang merugi. Merugi waktunya, merugi tenaganya, penglihatannya, hartanya. Akhirnya kalau sudah merugi, ya itulah orang yang celaka. Kalau sudah dikatakan celaka oleh Allah, berarti sudah tidak ada jalan lagi. Ujung-ujungnya neraka sudah. Makanya kenali Tuhan. Secara otomatis malaikat Raqib dan Atid, malaikat Mungkar dan Nakir, malaikat Malik secara otomatis akan lenyap dari diri kita, akan sujud kepada kita. Tuh, bagi yang sudah mau kenal Tuhan. Saudaraku Islam dimanapun Anda berada. Rukun iman yang nomor 3, percaya kepada Rasul.
Apakah kita hanya percaya kepada Rasul? Kita ini juga sebagai khalifah, sebagai penyelamat di muka bumi ini, sebagai utusan, bukan hanya percaya. Kalau masih percaya, berarti masih jauh. Karena bagi kita yang mau merubah, itulah orang-orang pilihan dari Allah untuk menyampaikan kebenaran Allah, untuk menyelamatkan Nur Muhammad yang ada di alam semesta ini. Apakah kita tidak mau berbuat di jalan Allah? Apakah kita selalu sibuk dengan urusan dunia sehingga tidak ada waktu untuk berbuat di jalan Allah? Eman kan, waktu kita, tenaga kita terbuang sia-sia di dalam kehidupan ini. Penglihatan kita terbuang sia-sia. Ucapan terbuang sia-sia. Jadi yang ketiga itu, percaya kepada Rasul itu bukan percaya. Kita pun juga sebagai utusan Allah bagi yang mau mengenal Allah. Disuruh juga oleh Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Untuk menyelamatkan Nur Muhammad yang masih kegelapan ini, katanya Allah. Apakah kita tidak mau untuk dijadikan khalifah di muka bumi ini? Ayolah kepada saudaraku, mumpung masih belum terlambat, mumpung masih ada waktu. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Song-song hari esok lebih baik dari hari kemarin untuk merubah, mengenal Tuhan, sehingga hidup kita enak, tenang, damai. Rukun iman yang nomor 3 itu percaya kepada Rasul. Bukan percaya, kamu juga sebagai utusan juga. Sebagai khalifah yang sudah dibukakan pintu hatinya oleh Allah bagi yang mau mengenal, yang sudah bisa membaca kitab di dalam dirinya, yang sudah tahu hakikatnya siksa kubur dan hakikatnya siksa neraka. Sehingga kita ada kemauan untuk kenal, untuk takut, untuk bisa mengenal Tuhan. Jangan sia-siakan waktu kita. Eman. Memang sebagai khalifah itu tidak mudah. Masih meniti di jalan ihdinas siratal mustaqim. Meniti di satu helai rambut. Bahkan masih dibelah 7. Itu pun kalau nggak jatuh. Tapi selama sampean punya keteguhan, punya ketekatan, saya yakin tidak akan jatuh. Yang penting sampean siap mau merubah. Untuk mau berbuat di jalan Allah. Itu aja. Selanjutnya Allah yang akan menguasai kita. Yang akan menggenggam kita. Yang akan menjadikan kita.
Karena kita tidak bisa apa-apa sebetulnya. Tugas kita hanya siap mau merubah di jalan Allah. Hanya itu saja. Di rukun iman yang ketiga itu bukan hanya percaya. Karena di dalam Al-Quran sudah jelas. Di dalam surat Yasin itu sudah jelas. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin wal Qur'anil Hakim. Sesungguhnya kamu adalah sebagai utusan, katanya Allah. Itu bukan ayat Rasul yang dulu, yang sudah wafat. Itu ayat kita sebetulnya. Bagi yang mau sadar. Bagi yang mau merubah. Supaya hidupnya enak. Supaya hidupnya dalam genggaman Allah. Dalam perlindungan Allah. Apakah kita tidak mau hidup kita dilindungi oleh Allah? Digenggam oleh Allah? Ihdinas siratal mustaqim itu bukan nanti, saudaraku. Ihdinas siratal mustaqim itu di dunia. Orang yang mau berjalan di jalan Allah, mau menegakkan kebenaran Allah di muka bumi ini, ujiannya memang ada. Terutama dari istri, anak, baru tetangga. Di situ letak ujiannya. Yang paling berat itu istri. Karena orang yang mau berjalan di jalan Allah, orang yang mau menegakkan kebenaran Allah di muka bumi ini, ujiannya hanya istri dan anak dan lingkungan. Dikatakan sesat. Bahkan sampai gak mikirin istrinya. Apakah kamu kira mudah? Lebih baik dikatakan sesat tapi untuk kenal Allah. Ketimbang tidak mau berbuat apa-apa untuk mengenal Allah. Kalau saya, itu prinsip saya. Karena kalau orang sudah dikatakan sesat, itulah kebenaran sebetulnya. Karena semua perjalanan para nabi, para rasul, secara otomatis sudah banyak mengalami cobaan, fitnahan. Bahkan sampai Rasulullah diludahi, dilempari batu. Sampai malaikat Jibril gak terima. Gunung Uhud mau dilemparkan kepada orang yang memfitnah Rasul. Kepada orang yang melempari batu kepada Rasul. Tapi apa jawaban Rasul? Jangan ya Jibril. Karena memang dia tidak tahu. Siapa tahu nanti keturunannya diberi daya oleh Allah. Itu. Semua Rasul, semua Nabi pasti ngalami. Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Yakub, Nabi Musa. Untuk kenal Tuhan itu memang harus diuji. Harus diuji. Tapi enak kok sebetulnya. Jangan takut ujian. Karena di balik ujian itulah terjadinya kitab. Terjadinya kebenaran. Kalau kita mau sadar.
Makanya kepada saudaraku Islam dimanapun saja Anda berada, belajar bersyukur kepada Allah. Tiap-tiap ada kejadian, belajar bersyukur kepada Allah. Rukun iman yang nomor 4 adalah kitab. Ya, secara otomatis. Karena Rasulullah itu untuk mendapatkan kitab memang harus melalui proses ujian, dikatakan sesat, murtad, ya biasa sudah. Karena semua perjalanan para nabi, para rasul seperti itu. Karena kita mengikuti jejaknya, ya harus mengalami juga. Kalau kita takut difitnah, takut dicaci maki, ya nggak akan melangkah kita. Masa berjalan di jalan Allah takut difitnah, takut dikatakan murtad. Ya memang harus mengalami perjalanan seperti itu. Makanya kita ini mengikuti jejaknya, bukan mengikuti bacaannya sebetulnya. Kalau hanya mengikuti bacaannya, nggak akan kenal Tuhan. Karena orang yang mau kenal Tuhan itu mengikuti jejaknya. Kalau sudah mengikuti jejaknya, secara otomatis kitabnya akan muncul dari dalam dirinya. Bisa membaca kitab dari dalam dirinya. Sehingga akan mengerti kitab yang dari Allah itu. Tapi selama kita belum mengenal Tuhan, kita tidak akan mengerti kitab itu, yang tersurat itu. Jadi Al-Quran itu melalui proses perjuangan. Nggak mudah untuk mendapatkan kitab yang tertulis di dalam Al-Quran itu. Selama ini banyak saudara kita Islam ngambil gampangnya saja. Yang penting bisa membaca kitab, sudah dikatakan Islam. Padahal Islam itu diperjalankan. Islam itu mengenal Tuhan dulu. Baru di situ dikatakan Islam yang menurut Allah. Bukan Islam yang katanya. Islam yang menurut Allah itu ada sambungan, ada frekuensi, ada resonansi, ada getaran. Karena sudah jelas ciri-ciri orang beriman apabila nyebut asma Allah bergetar hatinya. Berarti di situ ada sambungan. Selama ini kan nggak ada sambungan. Kenapa nggak ada? Karena jiwanya masih tidur. Jiwanya sudah tersinari oleh unsur kegelapan. Ayo bangun. Wahai jiwa-jiwa yang tertidur. Ayo bangun. Mumpung belum terlambat. Karena jiwa itulah ruh. Jiwa itulah Muhammad. Jiwa itulah kekasihnya Allah di muka bumi ini yang harus kita bangun supaya tidak tertidur lelap. Kita tidak sadar selama jiwa belum bangun dari dalam diri kita ini. Berarti yang berfungsi itu masih iblis sebetulnya. Masih nafsu. Gak percaya, coba aja waktu kita sholat. Pikiran kita masih kemana-mana.
Berarti selama ini walaupun kita hidup, sebetulnya mati kita ini. Kita ini mati, cuma kita nggak sadar. Kenapa mati? Karena jiwanya masih tidur. Yang hidup itu nafsunya. Kalau kita mau sadar, sebetulnya. Jangan sampai terlambat. Nanti kalau sudah dimandikan, si jasad ini baru sampean sadar. Duh, kenapa ada dua? Kenapa wajah saya kok mirip sama yang dimandikan? Ya memang itulah yang asli. Jiwa itu yang asli. Yang jasad ini sebetulnya lebur, ndak ada sebetulnya. Makanya harus kita bangunin si jiwa ini mumpung belum terlambat. Supaya nanti kalau sudah diambil, tahu jalan pulang. Itu tanya Allah. Selama jiwa belum bangun, udah terlambat. Udah nggak tahu jalan pulang si jiwa ini. Karena selama hidupnya belum kenal Tuhan. Mau pulang kemana? Karena sudah jelas an-nafsu ni'amun wa idza matu intabahu. Manusia itu tidur. Baru setelah mati mau bangun, terlambat sudah. Coba sadari. Siapa yang menggerakkan sampean itu, yang melangkahkan sampean itu, yang bisa menikmati makanan. Coba sadari. Manusia ini tidak ada sebetulnya. Yang ada itu hanya Allah. Sadari itu. Bahwa di dalam diri kita itu ada nur insan, ada nur Muhammad, ada nurullah. Ujung-ujungnya dari tiga itu menjadi satu nanti ketemunya. Hanya Allah yang ada. Mumpung belum terlambat. Ini saya menyampaikan kepada saudaraku Islam dimanapun sampean berada. Mumpung belum terlambat. Gak usah pintar kitab sebetulnya. Karena banyak saudara kita pintar kitab akhirnya gak mau kenal Tuhan. Karena sudah dijegal oleh ilmu fikih, kitab fikih. Hanya nyampe di tubuh. Gak mau masuk ke dalam, lebih dalam lagi. Karena saya nggak tahu kitab, nggak usah sebetulnya. Yang penting sampai ada kemauan, ada ketekatan, ada kesiapan. Allah akan menjemputnya, Allah akan merubahnya. Saya nggak tahu kitab, tapi kenapa kok dibimbing oleh Allah, dimengertikan oleh Allah, dimampukan oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran di muka bumi ini. Bagi yang mau merubah, katanya Allah, Allah siap merubah. Makanya Nabi Muhammad mendoakan pamannya gak diistijabah oleh Allah. Selama pamannya gak mau merubah, Allah tidak akan merubah.
Bertahun-tahun Nabi Muhammad nangis, minta kepada Allah. Kalau pamannya gak mau merubah, mana bisa Allah mau merubah? Di dalam pamannya juga Allah dekat kok. Rukun iman yang nomor 5, kiamat. Orang yang tidak mau kenal Allah, tidak mau kenal Tuhan, hidupnya itu kiamat sebetulnya. Dunia sampai akhirat itu kiamat. Sengsara. Jangan harap kita bisa balik ke dunia ini selama kita tidak mau merubah. Bisa-bisa nggak dikembalikan oleh Allah. Karena selama hidupnya sudah tidak mau berbuat, bisa-bisa dijadikan batu oleh Allah, dijadikan besi oleh Allah. Mau kiamat terus, dunia kiamat, nanti mati kiamat, kan nggak mau. Ayo sadar, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan. Untuk mau merubah di jalan Allah, supaya tidak kiamat. Yang kiamat itu bukan dunianya, bukan bumi ini yang kiamat, tapi jasad kita, jiwa kita. Di dunia ini kebingungan, itu kiamat. Tersiksa. Apalagi nanti kalau sudah mati. Tambah kiamat, tambah sengsara jiwa kita. Kalau jiwa selama hidup sudah tidak bangun, karena jiwa itu sudah tidur, ya tidak salah. Nanti setelah mati, karena tertidur jiwanya, akhirnya bergentayangan. Makna kata-kata bergentayangan ini karena gak bangun dari tidur, gak melihat gitu loh. Akhirnya bergentayangan, gak tahu jalan. Akhirnya ada hewan bersetubuh masuk, jadilah hewan karena gak melihat jiwanya, gak bangun jiwanya. Ada yang jadi pocong, gondroruwo. Apakah kita tidak sadar? Jadi kata-kata kiamat itu tersiksa di dalam kehidupan ini. Penyakit, sumpah. Di dalam keluarga itu neraka sudah. Sudah nggak ada baiti jannati sudah. Yang ada malah neraka terus. Miskin hidupnya. Gak ada ketenangan, gak ada kedamaian di dalam kehidupan ini. Yang dipikirin disepi terus. Kalau kita kenal Tuhan, enak kok sebetulnya. Damai hidup ini. Walaupun kita kerja, enjoy, tenang, di situ. Bukan kita kenal Tuhan gak kerja. Kerja tapi bersama Tuhan. Kalau sudah bersama Tuhan, ya enak, tenang. Hanya dibuat mainan lah. Walaupun kita kerja gak terlalu
dipikirin gitu. Lebih enak mana hidup kita kenal Tuhan ketimbang nggak kenal Tuhan. Karena ujung-ujungnya manusia ini harus kenal Tuhan. Semuanya, nggak pandang agama apapun. Agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu. Itu intinya untuk kenal Tuhan sebetulnya. Agama lain sudah kenal Tuhan, malah Islam masih jauh. Kata-kata siksa kubur aja masih di alam sono. Kata-kata neraka masih di alam sono. Itu kan masih ketinggalan sama agama lain. Saya sebagai saudaranya Sambian nggak terima Islam masih di alam kulitnya. Karena Islam itu syariat, toreko, hakikat, marifat. Itu satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisah. Kalau dipisah-pisah, nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Nggak akan kenal Tuhan. Allah tidak akan merubah selama kita tidak mau merubah. Tetap saya ulang-ulang ini supaya sampean sadar. Mau merubah, mau mengenal Tuhan sebelum terlambat. Jangan sampai kita nanti lahir ke dunia dibutakan penglihatan kita oleh Allah. Jangan sampai kita dilahirkan ke dunia lagi tidak diberi kaki oleh Allah. Kenapa? Karena tidak mau berbuat. Tidak mau merubah di jalan Allah. Ya jangan salahkan Allah. Udah banyak sekarang di YouTube berseliweran orang-orang yang mengenal Tuhan. Cobalah belajar. Di YouTube sudah banyak. Cari di YouTube. Banyak sudah. Orang-orang yang memberi pencerahan untuk bisa mengenal Tuhan. Sebetulnya. Beda dengan dulu. Kalau dulu masih nggak boleh. Masih ada rasa takut. Tapi kalau sekarang udah bukan waktunya. Masih takut. Karena masalah kebenaran ini harus. Dan hukumnya wajib. Karena kita sudah dijajah oleh kedatangan Habib-Habib dari Yaman ini. Yang namanya Sinekor Bronyo itu. Antek-anteknya Belanda itu. Sehingga banyak saudara-saudara kita Islam, pahlawan-pahlawan kita dibunuh dulu. Yang mendalami tentang masalah hakikat atau rekod. Ayo saudara-saudaraku, kembali kepada Allah. Karena rukun iman dan rukun Islam itu inti utamanya harus kenal. Rukun Islam percaya. Rukun Islam bersaksi. Rukun iman percaya. Itu bukan percaya, bersaksi, kenal sebetulnya. Itu poinnya. Kalau kita sudah mau mengenal Tuhan, aman kita. Hidup ini aman. Nanti setelah mati aman, enak. Apakah kita tidak mau?
Selama ini banyak saudara kita Islam takut mati, disiksa di kubur, di neraka, ya karena tidak tahu siksa kuburnya masih di alam sono. Ya wajar, selama hidupnya tidak mau merubah, tidak mau mengenal Tuhan, sehingga buta tentang ayat-ayat Allah. Karena kitab yang ada di dalam dirinya gak muncul. Al-Quran itu ada 4 tingkatan, bahkan lebih, kalau kita mau mendalami. Diibaratkan kelapa, kita ini masih di batoknya. Cuma kitanya aja yang gak sadar. Masih kulitnya di batoknya kelapa. Dan apapun yang kita kerjakan selama belum mengenal Tuhan, sia-sia. Bahkan dikatakan oleh Allah orang-orang yang celaka, pendusta agama. Yang diomongin siksa kubur, neraka, bukan untuk mengajak kenal Tuhan, malah ditakut-takuti siksa kubur, siksa neraka terus. Sama kiai-kiainya ini, sama ulama-ulamanya ini. Ya karena memang kitab yang tersirat gak pernah berfungsi dalam dirinya. Akhirnya Al-Quran dibaca lurus terus. Dan yang disampaikan hanya kulit terus. Akhirnya gak tersentuh. Apakah kamu kira tidak banyak orang yang berdakwah di jalan? Banyak. Tapi apa yang dia sampaikan gak pernah ngalami dari dalam dirinya. Sehingga apa yang dia sampaikan, katanya Allah, aku amat benci. Allah benci kepada orang yang menyampaikan ayat-ayat Allah, tapi belum mengenal kitab yang ada di dalam dirinya. Belum mengalami apa yang dia sampaikan. Nyuruh orang lain berbuat baik, nyuruh orang lain berbuat amal, tapi dia yang ngomong gak pernah beramal. Ya mana bisa beramal? Oh, apa yang dia sampaikan itu masih iblisnya. Masih kebenaran semu. Kebenaran yang tidak mengandung kekuatan dari Allah. Dia tidak sadar bahwa apa yang dia sampaikan itu masih sifatnya iblis. Masih pengakuan sebetulnya. Masih unsur makhluknya. Rukun iman yang nomor 6, percaya kepada takdir baik dan buruk. Takdir baik dan buruk itu bukan percaya. Harus ngalami. Harus diperjalankan. Dari enak maupun tidak enak. Takdir baik maupun buruk. Disitulah terjadinya Rasul. Terjadinya para nabi. Jadi memang diperjalankan. Tuh. Bukan hanya percaya, tapi diperjalankan dari enak maupun tidak enak, dari takdir baik maupun buruk. Di situ terjadinya kitab sebetulnya. Bagi yang mau sadar, bagi yang mau berbuat, bagi yang tidak mau berbuat, takdir baik dan buruk hanya sebatas bacaan. Allah menurunkan ayat-ayat itu bukan untuk dibaca, tapi untuk dimengerti secara hakikatnya dan diterapkan di dalam kehidupan ini. Supaya kita bisa berbuat di jalan Allah, bisa bermanfaat kepada sesama.
Sebetulnya semua isi kitab itu ada di dalam diri kita. Termasuk Mekah, Ka'bah di Mekah itu. Itu ada di dalam diri kita sebetulnya. Ujung-ujungnya kenal Tuhan. Supaya nafsu ini tidak selalu menguasai pikiran kita. Supaya tidak selalu menguasai jasad kita. Selama ini kita tidak sadar bahwa tubuh ini yang selalu menghalangi untuk bisa kenal kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak terhalangi, tapi kita yang terhalangi oleh tubuh ini. Sudah terkecoh dengan kehidupan. Diberi penglihatan sudah terkecoh. Diberi pendengaran sudah terkecoh. Diberi mulut sudah terkecoh. Jadi sudah tidak bermanfaat di dalam kehidupan ini. Sudah lebih banyak unsur iblisnya. Takdir baik dan buruk itu bagi yang mau berbuat di jalan Allah. Bagi yang mau melangkah di jalan Allah. Di situ akan diuji oleh Allah. Contoh, kita menyampaikan kebenaran Allah kepada sesama. Malah dikatakan sesat. Itu. Jadi, orang yang mau mengenal kepada Allah, ya memang tidak mudah. Tapi bagi yang sadar, disitulah ujian untuk kenal kitab. Takdir baik dan buruk itu bukan hanya sebatas percaya. Di situ terjadinya Isra Mi'raj sebetulnya. Di situ terjadinya proses Maulid Nabi. Terlahirkan ke muka bumi ini yang namanya Muhammad itu. Muhammad itulah yang diperjalankan oleh Allah melalui Isra Mi'raj itu. Diperjalankan dari enak maupun tidak enak. Diperjalankan dari takdir baik dan buruk. Itu hakikatnya rukun iman sebetulnya. Rukun iman dan rukun Islam itu satu sebetulnya. Tidak boleh dipisah-pisah. Ujung-ujungnya ketemunya hanya Allah. Kalau sudah Allah, sudah surga hidup ini. Sudah aman hidup ini. Makanya perjalanan para nabi, para rasul, semuanya masih diuji oleh Allah. Selama belum mau kenal Allah. Masih Nabi Musa masih dikejar-kejar Fir'aun. Nabi Nuh masih diberi banjir karena umatnya gak percaya. Nabi Yusuf semuanya masih diuji oleh Allah. Disitulah proses bahwa manusia itu masih diperjalankan oleh Allah. Diuji keteguhannya, ketekatannya dalam melangkah di jalanku, katanya Allah. Itu sebetulnya. Mungkin hanya itu yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa lebih baik ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.